Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang begitu besar, begitu banyak dan begitu sering diberikan kepada kita, sehingga kita nggak sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk mensyukuri nikmatnya. Jadi mensyukuri nikmatnya maknanya menggunakan apa yang Allah berikan untuk ketaatan. Syukur itu wujudnya selain dengan hati, dengan lisan, juga dengan perbuatan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuntut ilmu, maka cara mensyukurinya satu, dengan mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Dua, dengan belajar ilmu yang sudah kita pelajari. Yang ketiga, dengan mendakwahkan atau menyampaikan apa yang kita tahu. Itu bentuk syukur terhadap nikmat diberikan kemudahan untuk melakukan salah satu kewajiban, salah satu fardu yang dibebankan kepada kita. Dengan ilmu lah kita bisa bersih akidah kita, dengan ilmu kita bisa benar ibadah kita, dengan ilmu kita bisa bagus akhlak kita. Jadi semuanya butuh ilmu. Jadi ini nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi di zaman sekarang ketika kebatilan begitu terasa dominan. Tanpa ilmu kita nggak bisa menyibak kegelapan kebatilan tersebut. Di sini ruwet. Ya kan? Ini baru aja di Banyuwangi ini Pak Agi nih. Deklarasi Persatuan Dukun Nusantara. Perdunu. Terus rencananya mereka mengadakan festival santet. Ini luar biasa kan? Ya, kalau dukun pijat, dukun bayi nggak masalah kan? Ini jelas-jelas festivalnya festival santet. Ini kalau nggak ngerti, nggak punya ilmunya, ya bisa tergiring dalam berbagai macam syubhat dan kesamaran. Ya, sekali lagi ini nikmat yang sangat besar ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa melazimi thalabul ilmi. Ya. Udah dengar beritanya itu perdunu itu. Ya nggak tahu itu nanti. Ya, itu salah satu dari sekian banyak penyesatan dan penyimpangan yang ada di depan mata kita kan. Ya ada sekedar menganggap itu sebagai sebuah budaya masyarakat yang harus dilestarikan kan. Banyuwangi terkenal itu kan ya, dari dulu terkenal itu. Jadi mereka juga membuka destinasi mistis. Jadi kalau antum pengen melihat sesuatu yang mistis-mistis, disiapkan tempatnya di sana. Ya. Tapi ini ditentang sama pemerintah daerah sana ya. Ditentang karena mereka sudah berpuluh tahun untuk mengubah image Banyuwangi kota santet menjadi kota apa sekarang? Kota apa? Kota buah. Ya, intinya itu ya. Kita butuh ilmu lebih daripada sekedar kita butuh makan dan minum. Karena ilmu itu kita butuhkan semenjak kita tidur, bangun tidur, dan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Sehingga dengan ilmu segala yang kita kerjakan bisa punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minum dengan ilmu bisa punya nilai ibadah. Makan kalau punya ilmu bisa punya nilai ibadah. Ya. Sesuatu yang mubah tapi dengan ilmu bisa punya nilai ibadah. Orang berilmu ini lebih ditakuti oleh setan daripada ahli ibadah. Baik, kita lanjutkan materi kita. Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin hadis yang kedua. Kemarin sudah hadis yang pertama.
Sekarang hadis yang kedua. Tafadhol, Iqra. Baca. Tentang taubat ya. Sabar, bab sabar. Sabar di sini bab yang ketiga. Di daftar isi kan ada. Nah, bab ketiga lah sini. Hadis yang kedua di bab sabar, hadis yang kedua. Ayat-ayatnya. Hadis yang pertama sudah kemarin, kemudian sekarang hadis yang kedua. Pertama Abu Sa'id ini. Wan Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Nur Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasa minal ansori sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum wa may yastaghfir yu'iffahu wa may yastaghni yu'dihillah wa may yatasabbar yusabbiru wa ma u'diya akhadun asa'an khairan wa awsa minas sabri. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa orang sahabat Ansor meminta kepada Rasulullah SAW, maka beliau memberinya. Kemudian mereka meminta lagi dan beliau pun memberinya, sehingga habislah apa yang ada pada beliau. Ketika beliau memberikan semua apa yang ada di tangannya, beliau bersabda kepada mereka, apapun kebaikan yang ada padaku tidak akan saya sembunyikan pada kamu sekalian. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah pun akan menjaganya. Barang siapa yang menyabarkan dirinya, maka Allah pun akan memberinya kesabaran kepadanya. Dan seseorang itu tidak akan mendapat anugerah yang lebih baik atau lebih lapang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, muttafaqun alaih. Hadis yang kedua. Ya, an Abi Sa'id. Dari Abu Sa'id. Nama aslinya Sa'ad. Anaknya namanya Sa'id. Beliau namanya Sa'ad. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Biasanya kalau di kitab ini baru meriwayatkan hadis yang pertama ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ditulis lengkap biasanya. Nanti kalau sudah hadis yang selanjutnya ditulis pendek. Nah, ini tulis lengkap, berarti ini hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nggak bodoh. Berarti kawi. Jadi beliau ini ayahnya juga sahabat Rasulullah SAW, Malik bin Sinan. Dia juga sahabat Rasulullah SAW. Maka di sini pakai radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Malik bin Sinan ini sahabat yang syahid ketika perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud, ini Malik bin Sinan ini bawa anaknya Sa'ad, dibawa ikut perang Uhud. Kemudian minta izin sama Rasulullah supaya anaknya diikut sertakan dalam perang Uhud. Tapi kata Rasulullah, jangan, nggak usah ikut, belum waktunya untuk ikut, karena ketika itu usianya baru 13 tahun. Kata ayahnya, ini punya keahlian, ini bisa, pokoknya diajak perang bisa, dia punya keahlian dan punya kemampuan. Tapi kata Rasulullah, enggak boleh, enggak usah. Akhirnya saat ini atau Abu Sa'id ini tidak ikut perang Uhud. Nah, Malik bin Sinan syahid di perang Uhud. Jadi ketika itu usia Abu Sa'id masih 13 tahun. Saudaranya banyak.
Abu Sa'id ini termasuk golongan orang-orang yang miskin. Jadi kaumnya, beliau termasuk orang Ansor, kaumnya termasuk golongan orang-orang miskin. Jadi ketika Rasulullah SAW datang ke mereka, kepada kaum mereka, Abu Sa'id mengatakan bahwa di antara kami ini saking nggak punyanya itu ada yang hampir-hampir tidak berpakaian. Itu menggambarkan bagaimana kondisi Abu Sa'id Al-Khudri bersama dengan kaumnya. Ketika melihat kondisi begitu, ini bisa kita ambil pelajaran ya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan begini, sesungguhnya orang beriman yang miskin nanti masuk surga 500 tahun lebih dahulu dibanding dengan orang-orang kaya di antara mereka. Jadi ketika mereka sudah merasakan kenikmatan, menikmati nikmatnya surga, orang-orang kaya itu masih dihisab. Ya. Ini kan membuat mereka itu tetap lega, tetap kuat menghadapi kondisi yang mereka hadapi. Nah, kadang-kadang kan kita juga harusnya begitu ya. Kalau kita nggak bisa memberikan sesuatu yang sifatnya materi, jangan sampai lisan kita pun mencela atau menjatuhkan mereka. Kadang-kadang kondisi kita begitu kan. Kadang-kadang kita nggak bisa ngasih materi. Kalau kita nggak bisa ngasih materi, ya kasih sesuatu ya, yang bisa menjadikan mereka itu kuat, gitu loh. Ya. Wes nggak ngekei, mencela. Ya maka kata Rasulullah Pak, kata Allah Subhanahu wa taala Pak, qaulun ma'ruf wa magfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan memberi maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti mereka. Jadi kalau kita nggak bisa sedekah, ya sudah ucapan perkataan yang baik. Ya, sepurane besok kesini lagi nggak apa-apa, atau apalah pokoknya ucapan yang baik. Itu lebih bagus daripada kita ngasih sambil kita bilang wong kok njaluk bolak balik. Ya. Iya. Enam sehat. Iya. Kadang-kadang memang ada orang yang minta-minta maksa kan, nggak mau dikasih 500 mau 1000. Itu ujian buat kita. Kalau antum tolak aja dengan cara yang baik. Sepurane besok aja atau lain kali ke sini. Nggak usah tuh ngasih 1000 sambil gremeng. Ini yang jangan sakiti mereka. Ya, kalau nggak bisa ngasih secara materi sudah dengan ucapan lisan yang baik. Nah, Rasulullah begitu kan. Rasulullah pemurahnya luar biasa. Nggak pernah Rasulullah itu kalau diminta itu nolak. Tapi kadang-kadang ada kondisi yang ya tadi hanya bisa memberikan ucapan lisan atau motivasi atau semangat. Maka kata Rasulullah kepada mereka membuat mereka tenang kan. Antum bayangkan 500 tahun masuk surga duluan dibanding orang-orang kaya. Mereka sudah merasakan kenikmatan, orang-orang kaya masih dihisab. Antum bandingkan dengan kita di dunia ini. Kalau toh kita sekarang ini dalam kondisi miskin dan kita suka ngiler-ngiler lihat orang kaya, dia pengen lihat orang kaya, nggak sampai 500 tahun antum tunggu. Antum umurnya berapa? Si paling tua. Gimana jangkep? Saya jangkep sama ini. Setengah abad. Mendekati 48, 50 tahun ya. Tahun. Maru umati kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lebih dari itu. Ya Rasulullah begitu kan. Abu Bakar meninggal di usia 63 tahun. Umar 63 tahun. Iya, sedikit selisih 3 tahun kalau nggak salah. Kalau Umar selisih sekitar 13 tahun. Umar Utsman undi-undi.
Iya, mertua. Nah ini teh, ini cara antum lihat Rasul. Ya umur dulu ya, umur dulu. Nanti kita bahas mertua. Ali 63 tahun, Umar 63 tahun, Utsman bin Affan yang lebih dari 70 tahun. Ini mengisyaratkan seakan kan banyak yang 60 sampai 70 tahun, sedikit yang di atas 70 tahun. Nah, seandainya toh kita ini dalam kondisi miskin, nunggu 63 kan gak lama kan? Berapa tahun? Antum berapa tahun lagi? Paling 15 tahun kan? 15 tahun sabar dalam kondisi susah dan sempit. Lebih enak dibanding dengan nunggu 500 tahun. Nah, ini kan buat orang miskin itu tenang hidupnya, ringan hidupnya. Ya. Malah tiba-tiba ini orang iso ngrasakno nikmatin dunya kowe. Ora padange bumi. Enggak. Jadi sabar ya. Ini enggak usah ngilu-ngilu. Atau apa? Terperdaya dengan kehidupan orang-orang kafir. Mereka bebas bergerak kemana-mana. Mereka mudah melakukan apa saja. Ya, makan kita mungkin susah, mereka sangat mudah. Mereka bisa beli apa saja mereka inginkan. Nah, kita nggak bisa beli apa yang kita inginkan. Nah, zuhud itu zuhud itu ada yang mendefinisikan ya, ketika seseorang itu mampu membeli sesuatu yang mubah tapi dia tahan itu zuhud. Tapi kalau memang nggak bisa beli terus kita nahan, ya bukan zuhud karena memang nggak bisa beli. Ya, jadi bisa tuku telur kepiting tapi dia nggak beli terus uangnya buat kebaikan, infak, sedekah, itu zuhud. Tapi kalau kita kan, kenapa kok nggak beli? Ya nggak di duit itu bukan zuhud. Ada yang mengatakan begitu ya. Tapi teman saya pernah mempraktekkan. Iya. Dengan pakaian bolong-bolong. Gimana itu? Termasuk sunnah saya gitu. Zuhud itu bukan penampilan. Kadang-kadang penampilan bisa direkayasa kan. Zuhud itu kondisi hati ketika dunia itu tidak berada di hati dia. Dia enteng menghadapi harta dunia, itu enteng. Ya contohnya Rasulullah dan para sahabat. Nanti di sini digambarkan bagaimana pemurahnya Rasulullah SAW kan di hadis tadi kan. Nah itu ya, bagaimana kondisi Rasulullah ketika memotivasi para sahabat yang memang dalam kondisi ekonominya lemah. Jangan malah ditakut-takutin dan direndahkan. Ya tadi kalau nikah tadi ya, unik. Antum lihat 4 khalifah itu unik. Yang 2 mertua Rasulullah, yang 2 menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Abu Bakar dan Umar itu mertuanya Rasulullah. Ali sama Utsman menantunya Rasulullah. Jadi kalau nyari pasangan nggak usah jauh. Kan udah kenal, nggak perlu nyari tahu lagi kan bagaimana mereka sudah kenal. Iya. Ya kapan-kapan itu kajian keluarga gimana dia kan ya. Jadi mungkin sebulan sekali ya, di rumah sama istri sama anak. Nanti anak-anak biar lihat TV di depan, istri dari rumah sudah bawa nasi sama lauknya, nanti kita makan bareng-bareng. Ya, sebelumnya kajian dulu, kajian keluarga supaya frekuensinya sama ya, sehingga kita bisa mudah untuk melangkah. Ya kamu nggak punya keluarga gimana, nggak apa-apa, ikut aja karena dengan bekal yang kita punya itu lebih mudah dan ringan ketika mulai berkeluarga ya, nggak ada sekolah untuk keluarga kan. Ya itu ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Nah hadis ini juga terkait dengan kondisi Abu Sa'id tadi, ketika ditinggal orang tuanya kan, siapa yang ngasih penghidupan keluarganya, kemudian disuruh oleh ibunya atau keluarganya untuk minta kepada Rasulullah SAW. Ketika mau minta, dengar hadis ini,
akhirnya nggak jadi minta. Ya, ini sahabat luar biasa ya. Jadi dengar hadis ini langsung nggak jadi minta. Sama dengan kisah Hakam atau Hakim ya. Minta kepada Rasulullah, dikasih sama Rasulullah, minta lagi, dikasih sama Rasulullah, minta lagi sampai 3 kali dikasih sama Rasulullah. Baru kemudian Rasulullah bilang, dunia itu manis dan hijau. Menjadikan seseorang itu selalu pengen untuk mendapatkan dunia. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Hikam tadi? Nggak pernah mau minta lagi. Sampai di masa Khalifah Abu Bakar dapat jatah fa'i, dia nggak mau. Di masa Umar dapat jatah fa'i, dia nggak mau menerima. Jadi sampai meninggal dunia nggak mau minta lagi. Itu reaksi sahabat terhadap hadis Rasulullah SAW, perkataan Rasulullah SAW. Nah, di hadis ini dikatakan annan nasan minal ansar, ya, ada manusia sekelompok orang dari kalangan ansar, mereka minta kepada Rasulullah SAW, fa'atahum, maka Rasulullah memberi kepada mereka. Thumma sa'aluhu fa'atahum, mereka minta lagi, Rasulullah kasih lagi. Ini Rasulullah begitu, nggak pernah nolak ketika diminta. Hatta nafida ma indahu, sampai habis apa yang di sisi Rasulullah SAW. Qala lahum, maka Rasulullah berkata kepada mereka, hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, ketika menginfakkan, memberikan semua yang ada di tangannya. Setelah habis Rasulullah mengatakan kepada mereka, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Apa yang ada di sisiku dari kebaikan, apa yang aku punya dari kebaikan, maka aku tidak akan menyimpannya untuk kalian. Ini kalimat yang pertama, aku nggak nyimpen, tapi kalian minta aku kasih. Ya, begitu pemurahnya Rasulullah SAW. Orang-orang Arab itu kan terkenal pemurah kan. Jadi mereka itu kalau ada tamu, mereka berlomba-lomba untuk menjamu tamu. Sampai-sampai mereka itu dalam buat syair-syair itu isinya tentang bagaimana kepemurahan seorang. Tapi ketika bertemu dengan Rasulullah, menghadapi pemurahnya Rasulullah SAW, mereka kehabisan kata-kata untuk menggambarkan sepemurahnya Rasulullah. Nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sehingga Rasulullah itu punya apapun pasti akan diberikan tanpa ada yang tahu. Ya, bahasa kita tanpa pamrih. Ya, pamrihnya karena Allah Subhanahu wa taala kan. Innama nutimukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Maksudnya kami ini beri makan kalian hanya ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Rindunya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan dari kalian balasan dan juga ucapan terima kasih. Ya, itu orang kalau ngasih ikhlas begitu. Ya, boleh ngasih itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Untuk menjaga keikhlasan sembunyi-sembunyi baik. Atau kadang-kadang kan ada orang yang kalau orang itu nggak suka minta-minta, nggak mau minta-minta, itu kalau dikasih malu kan. Nah, ngasihnya dengan cara yang tidak diketahui. Dia butuh, dia orang baik, dia orang soleh, dia butuh, tapi dia nggak pernah mau untuk minta. Dengan cara sembunyi-sembunyi akan menyelamatkan atau lebih membuat dia nyaman. Terang-terangan juga bagus untuk memotivasi orang supaya ikut bersedekah atau memberi. Ini Rasulullah SAW nggak pernah nolak ketika diterima. Pernah ada sebuah kisah ketika Rasulullah baru dapat hadiah pakaian, baru dipakai. Pas dipakai ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, pakaian itu buat saya aja ya. Langsung dibuka, dikasihkan kepada sahabat tersebut. Padahal Rasulullah itu pakaiannya nggak banyak, dan kelihatannya Rasulullah itu suka ketika dikasih hadiah pakaian itu. Tapi diminta langsung dikasih. Ya. Luar biasa kan? Ya jauh kita dari itu. Misalnya lemari beli buku gitu, bukumu apik mas, wes gawe gitu.
dikasih. Ya Rasulullah terus pergi, sahabat yang lain nggak negur sahabat yang tadi itu, kamu bahasa kita ya ofisi sampean banget temen. Rasulullah itu dikasih baju itu suka dan seneng. Rasulullah juga nggak banyak pakaiannya, kok malah kamu minta. Tapi sahabat kalau minta juga bukan asal minta karena nafsu duniawi, karena akhirat. Jadi kata dia, saya pengen dan berharap nanti saya meninggal itu bisa dikafani dengan pakaian yang pernah menempel di tubuh Rasulullah SAW. Ini banyak kisah-kisah kemurahan Rasulullah SAW, dan itu dicontoh, diduplikat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya kan? Ya Rasulullah begitu, ya sahabatnya juga begitu kan. Abu Bakar, Umar, dan orang Ansor juga begitu. Ada kisah Rasulullah ketika suatu hari di siang-siang hari yang panas itu, Abu Bakar keluar rumah. Di luar ketemu Umar juga keluar rumah. Abu Bakar nanya, ngapain kamu keluar? Kata Umar, kamu juga ngapain keluar? Kata Abu Bakar, aku nggak keluar dari rumah kecuali aku sedang dalam kondisi lapar. Ya ndek omah gak ono sing di tangan, ya keluar barangkali ada makanan di luar. Entah bagaimana caranya. Nggak berapa lama Rasulullah keluar. Rasul nanya sama mereka, "Dek, kalian keluar nih ngapain ini?" "Kami keluar karena lapar, Rasulullah." Kata Rasulullah apa? "Sama, saya juga keluar rumah karena lapar." Ya. Kemudian kata Rasulullah, kalau gitu kita ke rumah salah satu sahabat kita, orang Ansor. Sampai sana sama sahabat Ansor tadi disuguhi kurma mentah itu, rooftop itu, kurma mateng ya, sama kurma kering. Nggak cuma itu, sebentar Rasulullah, saya keluar sebentar, nggak besok nyembelih kambing. Kata Rasulullah, kalau kamu mau nyembelih kambing, jangan sembelih kambing yang sedang menyusui. Ya. Sampai begitu ya, sampai kambing pun dicari untuk disuguhkan kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya ya. Ini kemurahan orang Ansor luar biasa. Nih kita lihat bagaimana contoh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Utsman bin Affan itu kan terkenal kan, yang dominan di sifat Utsman itu, satu pemalu, dua begitu pemurah atau dermawan. Utsman bin Affan itu di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika itu terjadi musim paceklik yang panjang ya, jadi banyak masyarakat Madinah yang kelaparan dan kekurangan. Terus datang kafilah dagang dari Syam milik Utsman, 100 ekor onta lengkap dengan gandum dan segala perbekalannya masuk Madinah. Para pedagang ini langsung, nah ini kesempatan nih, langsung datangin Utsman, nawar ke Utsman. Kata Utsman, ini kita masuk rumah dulu, kita bicara santai-santai aja. Masuk rumah, kata Utsman, kamu mau nawar harganya berapa? Kata para pedagang, setiap 10 yang kamu beli, aku akan beli 12. Dikasih 2, untung 2 ya. Misalnya 10 dinar, dia beli 12 dinar. Kata Utsman, ada yang lebih tinggi lagi enggak? Ada yang lain bilang, setiap 10 yang kamu beli, kami beli 15. Tadi ini separuh. Diculno enggak? Culno ya, kita culno ya, daripada aku malah bosok. Kata Utsman, ada lagi yang berani lebih tinggi enggak? Diem, enggak ada yang berani. Itu udah tinggi, ngasih untung 50% itu sudah tinggi. Kata Utsman, Allah berani lebih tinggi dari itu. Allah bayar setiap 1 dibayar 10. Semua barang dagangan saya berikan kepada penduduk Madinah. 100 ekor unta plus perbekalannya. Nah, di kurs berapa itu? Ya, itu luar biasa pemurahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat kekurangan air, hanya ada satu sumber mata air milik orang Yahudi kan, sumur Ruman itu yang sekarang masih ada dan jadi harta wakaf yang luar biasa berlipat-lipat di Saudi. Jadi kalau ngambil air di tempat orang Yahudi bayar,
Maka Umar punya pikiran bagaimana supaya meringankan beban kaum muslimin. Ya, dibeli. Cerdas, ini model orang cerdas begitu ya. Dibeli semuanya. Kata Yahudi nggak bisa. Gimana dibeli? Ini kan monopoli kan, nggak ada yang punya. Kata Umar, naik gitu saya beli separuh aja. Nggak tak beli semua. Tak beli separuh, jadi hari ini itu punya saya, besok punya kamu. Jadi hari ini hak saya untuk jual ke orang-orang, besok kamu yang berhak untuk jual. Kata Yahudi, lumayan kan, dapat duit. Dia masih bisa jual air. Utsman lebih cerdas lagi. Ketika jatahnya Utsman, kata Utsman, silahkan ambil air sebanyak-banyaknya gratis, termasuk buat stok besok. Akhirnya besoknya nggak ada yang ngambil. Jadi tiap giliran Utsman rame yang ngambil air, giliran orang Yahudi nggak ada yang ngambil air. Nyetok apa ya? Wes setar Yahudi ini tak kayak no kabeh ae wes tukunen. Akhirnya dibeli dengan harga yang murah. Tadinya mahal jadi murah. Ini pebisnis luar biasa. Ya ini gambaran kemurahan para sahabat ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah Rasulullah kan ngasih gitu kan. Tapi di samping itu Rasulullah juga tidak menginginkan mereka para sahabat itu menjadi orang yang suka minta-minta. Makanya kata Rasulullah, wa man yasta'if yu'ifahullah. Barang siapa yang ifah ya, ifah dia kata ifah. Jadi istaf'ala itu wazan itu salah satu maknanya tolaba ya, tolaba ifah ya, minta. Jadi minta untuk bisa menjaga diri, minta untuk bisa menahan diri ya, ifah kan menahan diri kan. Jadi barang siapa yang menahan dirinya, minta untuk bisa menahan dirinya, maka Allah akan memberikan kemampuan untuk menahan diri. Wa man yastagni yughnihillah. Barang siapa yang minta ya, untuk kaya, maka Allah akan mengkayakan dirinya. Wa man yatasabbar yusabbirahullah. Barang siapa yang minta diberikan kesabaran, maka Allah akan memberikan kepadanya kesabaran. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan menahan dirinya, Allah akan memberikan kemampuan untuk ifah itu. Jadi hadis ini juga memotivasi para sahabat untuk menahan dirinya, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikayakan dan minta diberikan kesabaran. 3 permintaan yang luar biasa. Inilah yang buat Abu Sa'id tadi ketika dengar hadis ini nggak jadi minta. Tadi kan saya datang mau minta tunjangan nih. Akhirnya denger ini, akhirnya nggak jadi minta. Menjaga dirinya, menahan dirinya, terus merasa dirinya kaya. Jadi kaya itu memang bukan tampilan fisik sebenarnya. Kaya itu hati. Ya kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang yang dari sisi tampilan fisiknya tuh punya sarang walet, punya mobil lebih dari 1, tapi ternyata sulit untuk memberikan hartanya, sulit. Dan ada orang yang dalam pandangan itu biasa, ya biasa, tempat kerjanya itu masih ngontrak-ngontrak, itu mudah untuk memberikan hartanya. Jadi kaya itu hati. Banyak orang-orang yang punya kekayaan hati, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya diberikan kemampuan untuk menahan diri, karena ini ifah itu salah satu akar dari banyak kebaikan. Menahan diri bisa menjadikan seorang sabar, menahan diri dari marah ya, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidak ada satupun pemberian, ya aku berikan kebaikan kepada seseorang yang lebih baik
dan lebih luas daripada sabar. Nah, sabar ini ketika Allah berikan kepada kita, itu pemberian yang baik dan pemberian yang sangat luas. Sabar. Untuk taat kita butuh sabar. Untuk menahan diri dari melakukan maksiat kita butuh sabar. Ketika ditimpa musibah sesuatu yang tidak mengenakan kita butuh sabar. Jadi kalau nggak ada sabar, sudah hilang separuh hidup kita. Ya kan? Sudah hilang itu. Bahkan salamnya malaikat ketika penghuni surga masuk itu apa? Salamun alaikum bima sabartum. Salam atas kalian dikarenakan kesabaran kalian. Kesabaran di dunia ini, kesabaran taat, kesabaran menghindari maksiat, sabar dalam menerima musibah, sabar terhadap istri. Iya, istri itu tipu dayanya lebih besar. Iya kan? Loh, kalau setan ayatnya inna kaida syaitani dhaifah kan? Ya kan? Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Nek perempuan, inna kaidakunna azim. Tipu daya wanita itu besar. Tipu daya setan itu lemah. Kata Mas Wawan tuh peluru yang lebih bahaya yang terakhir itu yang lipstick. Setan kalau nggak bisa nggoda orang, dia akan pakai senjata wanita. Itu kalau saya. Iya kan? Barsesa, itu ingat Barsesa. Ingat Barsesa kan? Barsesa tergelincir karena wanita dalam salah satu riwayatnya. Jadi sabar dengan wanita itu butuh perjuangan besar. Ya, sikap wanita, karakter wanita yang berubah-ubah perasaannya. Esok seneng, sore nggak seneng, mudah lupa. Ya malah nih wong itu ceritanya aja bolak-balik diceritakno. Ya, suka lupa dia udah cerita. Kita yang denger kadang-kadang sebel kan. Nah, dengerin cerita itu juga butuh sabar. Wingi wis cerita, iki cerita neh, sesuk cerita neh, bosen aku. Nah, ini masalah. Ya. Aku cerita ditinggal nang ndelok koya. Kelan HP. Kata cara enggak kuat. Kalau ping saya ngomong. Ada ya hal sepele itu harus. Nah itu bisa meledak kalau enggak sabar atau penanganannya enggak tepat. Wanita tuh begitu, semuanya ngomong wes, rungan tok. Ternyata enggak aku tok ya. Kafe itu mana? Ini kita loading. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ada hadis yang panjang itu mungkin hampir 3 lembar itu cerita tentang suami istri. Terus lo dengerin tak dari awal sampai akhir tanpa motong ceritanya Aisyah radhiyallahu anha. Baru di akhir Rasulullah baru ngomong sedikit, kalau saya seperti ini gitu. Itu panjang ceritanya, jadi butuh sabar. Itu baru dengerin perempuan bicara, belum dengan tingkah laku atau sikap wanita. Rasulullah kan sosok terbaik kan ya. Ada pernah kisah itu enggak? Jadi suatu ketika Rasulullah ada tamu para sahabat radhiyallahu anhum. Aisyah radhiyallahu anha ini masak. Jadi lagi seneng-senengnya masak. Ingin berikan yang terenak, udah bisa masak kan? Kan Aisyah meninggal kalau nggak salah umur 18 tahunan, masih muda kan. Rasulullah meninggal. Jadi masih muda. Nah ini kan seneng-senengnya masak, memberikan sesuatu yang terbaik buat suaminya. Pas masak mau memberikan sesuatu yang terbaik, makanan yang terbaik buat suaminya, datang budaknya Ummu Salamah ngantar makanan. Ummu Salamah ini pintar masak, bawain makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Pas budaknya masuk ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kamu ngapain? Begini saya disuruh ibu ngantar makanan. Bawa pulang. Ya, aku wis nyiapin makanan kok Rasulullah kok kowe malah ganggu. Kalah enak kan akhirnya nanti kan. Pulang. Nah, budaknya kan bingung. Pulang di mari istri Rasulullah, enggak pulang di mari istri Rasulullah kan? Iya.
Nah iya, akhirnya kamu nih nggak pulang tak jatuhin nih piring ini, betul, ditampar jatuh beserta isinya. Apa sikap Rasulullah? Udah Rasulullah ada sahabat, marah nggak? Nah antum marah kan? Wah ini memalukan wibawa laki-laki di hadapan publik. Yes. Mungkin ada temen kita diem kan? Ada temen kita masih diem nah, tapi di batin awas nek mulih koncoku. Gitu. Kayaknya pengalaman. Bukan curhat. Rasul kan ngambil tuh yang jatuh, diambil, dikumpulin, dimakan bareng. Cuman bilang ke sahabat, gharat ummuka, ibu kamu sedang cemburu, ibu kamu sedang cemburu. Udah bilang gitu kan, selesai masalah. Terus Rasulullah minta untuk diambilkan piring sebagai pengganti piring yang pecah. Ya. Nggak repot-repot kan? Nggak terus jaim di hadapan sahabat gitu, enggak. Ya Rasulullah tuh ya gambarannya emang sempurna ya, sosok yang sempurna, luar biasa. Ya enggak jaim gitu, enggak. Ya ada kisah-kisah yang lain yang terkait dengan bagaimana bersikap sabar terhadap wanita atau istri. Makanya sabar itu sesuatu yang sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam mengarungi hidup. Jadi antum sabar, siap-siap sabar. Ya. Jadi nikah itu kayak ngelihat gunung yang indah dari jauh. Ketok hijau indah kan, tapi ketika kita ndaki luar biasa jeleknya, susahnya, gerunjal. Jadi ada yang cerita enak-enak gitu jangan terlalu didengerin. 10%. Coba ini tanya, banyak enaknya banyak gak enaknya coba tanya. Ternyata kok aja ya sekarang enak. Enaknya cuma titik. Lero enak pon. Kalau teman-teman tuh kerja habis gitu kan cepet-cepetan pulang gitu. Oh, jadi bojo di omah, aku jadi bojo di omah. Ya takut kalau dimari lama-lama dulu. Bukan karena kangen, bukan. Karena kangen. Ini menyesatkan. Karena kangen. Pulang kerja kalau ketemu anak istri itu walaupun capek hilang. Laki. Beda kasar. Yang babete wela. Tak kan mas babel lah sih aku. Sumpah kamu. Rasulullah pernah ada masalah juga dengan Aisyah radhiyallahu anha kan. Ada masalah. Ya sama rumah tangga itu biasa. Jadi keluarga Nabi juga keluarga yang ada masalah, tapi cara menyelesaikan masalah itu luar biasa nih Anda lihat. Jadi ada masalah. Terus kata Rasulullah, kalau gitu kita ambil hakim. Kita ambil penengah. Siapa penengah masalah kita? Kata Rasulullah, gimana kalau Umar? Kata saya, wah jangan, dia terlalu keras dia. Gak cocok. Kalau Utsman gimana? Kalau Utsman jelas menangin kamu nanti. Utsman itu pemalu. Kalau Ali gimana? Ali juga jelas menangin kamu. Wah, Ali dulurmu. Ya kan? Sepupunya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau Abu Bakar gimana? Nah cocok. Abu Bakar kan bapak Aisyah kan? Cocok. Akhirnya dipanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dipanggil, kemudian sebelum Rasulullah bilang, Aisyah radhiyallahu sudah bilang begini, ini yang salah suamiku. Abu Bakar marah. Ini kurang ajar terhadap Nabi. Mau dipukul anaknya Aisyah. Aisyah lari, spontan kan lari kan mau dipukul, lari ke belakang Rasulullah. Rasulullah melindungi Aisyah radhiyallahu anha. Tangannya Abu Bakar dipegang. Kata Rasulullah, kamu tak panggil ke sini itu bukan untuk mukul istriku. Dia istriku. Lihat dalam kondisi ada masalah masih melindungi istrinya. Kalau kamu memang gini, kamu nggak keluar aja. Ya Abu Bakar malu, Abu Bakar keluar. Kata Rasulullah, apa? Gimana? Kamu sudah tak lindungi kan dari tangan ayahmu. Selesai masalahnya sudah. Yang perempuan kan begitu kan, berbolak-balik perasaannya. Itu mereka bersandar lagi, tertawa lagi. Maka kata Abu Bakar, datang lagi, kata Abu Bakar, gabungkan aku bersama kalian ya Rasulullah. Jangan cuma gabungkan aku pas kalian ada masalah. Pas kalian senang juga tolong aku diikut sertakan. Nah ini sabarnya seorang laki-laki dalam kehidupan
rumah tangga. Dulu ada kisah yang itu kan, cara praktis untuk menjadi wali, cara praktis untuk mendapatkan karomah. Cari istri yang luar biasa buruk, antum bersabar, ya kan? Yang ketika pulang dari gunung ketika mbak kayu itu bukan dia mbak kayu tapi harimau ya mbak kayu. Jadi setiap pergi ke gunung nyari kayu, pulangnya diantar sama harimau sekaligus dibawakan oleh harimau. Itu karena apa? Karena dia sabar dengan sikap istri. Begitu istrinya meninggal, nikah lagi, istrinya lebih baik dari kemarin. Sehingga terima kondisi suami, nggak banyak bicara tentang keburukan suami. Harimau sudah nggak mau ikut lagi. Jadi nggawa kayu itu sabar. Makanya kata malaikat, Assalamualaikum bima sabartum. Itu baru sabar di lingkungan rumah, belum ketika ketemu dengan orang lain. Ya intinya sabar itu ada 3. Dalam taat, dalam menghadapi maksiat, dan ketika ditimpa musibah. Makanya kata Rasulullah SAW, wa ma u'tiya ahadun atau an khairan wa awsa'a minas sabr. Ya, ada sebuah pemberian yang lebih baik daripada dan lebih luas daripada sabar. Jadi minta kepada Allah supaya diberikan kesabaran. Termasuk Anissa Anur 33 dia, Ifah itu bagi laki-laki yang belum mampu untuk menikah, dia menahan dirinya sampai Allah nanti akan mengkayakan dia. Ya, menahan diri ya. Ya mungkin itu ya. Hadis yang berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya.